Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grivaldi Herianurjatmiko. Dalam rangka video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengoperasikan Excel dalam menghitung MEAN, standar deviasi, UCL, dan LCL dalam rangka mengerjakan soal UAS dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Untuk studi kasus pertama, kita masukkan soalnya dulu ke dalam sel B2, yaitu di mana ada seorang pengawas mengukur lebar jalur pedestrian pada sebuah taman kota dengan data berikut. Data yang kita dapatkan adalah titik pengukuran sebanyak 10 titik. Kita masukkan datanya di sel B4, judulnya, lalu data titik pengukuran 1 hingga 10 kita masukkan sel B5 hingga sel B14, lalu lebar pedestrian kita masukkan dalam kolom C. Lalu kita masukkan juga lebar pedestrian pada titik pengukurannya. Dalam hal ini kita yang pertama akan menghitung bagaimana menghitung MEAN dalam software Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel, di mana tabel yang pertama adalah tabel MEAN, rata-rata, standar deviasi, UCL, dan LCL. Untuk MEAN sendiri, di sini saya sudah memasukkan rumusnya. Dalam Excel sendiri rumusnya adalah average. Lalu kita masukkan datanya, yaitu adalah lebar pedestrian dari titik pengukuran pertama hingga titik pengukuran 10, hingga keluarlah hasilnya adalah 3,1. Berarti rata-rata lebar pedestriannya adalah 3,1 dari titik pengukuran ini. Lalu yang kedua, kita menghitung standar deviasi. Di sini kita menggunakan rumus STDFS. Lalu kita masukkan datanya dari 3 sampai titik pengukuran 1 hingga titik pengukuran 10. Di sini kita mendapatkan hasilnya adalah 0,241. Lalu selanjutnya kita mengukur UCL, di mana rumus UCL ini adalah rata-rata ditambah 3 dikali standar deviasi, di mana 3 ini adalah faktor pengali untuk menghitung UCL sendiri, sehingga didapatkan hasilnya adalah 3,792. Lalu selanjutnya kita akan mengukur LCL, di mana LCL ini rumusnya sama sebagai dengan UCL, tapi dia karena dia batas bawah sehingga rumusnya bukan plus melainkan minus. Tadi UCL kan rumusnya itu adalah plus, MEAN ditambah 3 dikali standar deviasi, sekarang adalah MEAN rata-rata dikurangi 3 dikali standar deviasi, sehingga hasilnya adalah 2,348. Selanjutnya kita akan membuat grafik garis. Kita akan memproses bagaimana sih hasil data ini. Kita akan proses menggunakan grafik garis. Namun selanjutnya kita akan mendrag dulu seluruh data ini agar nanti si datanya ini bisa diterjemahkan menjadi grafik. Karena nanti kalau misalnya ini tidak dibuat seperti ini, dia dalam grafik garis tidak akan berbentuk garis melainkan berbentuk titik. Kita tinggal blok saja, mulai dari judul lebar pedestrian hingga ke LCL yang ke-10 ini. Lalu kita masuk ke fungsi insert. Setelah masuk ke fungsi insert, kita masuk ke fungsi chart. Kita nanti di sini mencari insert line or area chart. Kita drop down ke bawah, kita pilih yang 2D line, kita masuk ke line with markers. Kita klik, otomatis nanti di sini akan muncul grafiknya. Kita geser sedikit ke sini agar datanya terlihat. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah di sini akan kita ganti judulnya dulu ya, agar cocok judulnya. Judulnya kita akan ganti menjadi control chart lebar jalur pedestrian. Lalu hal yang kedua kita lakukan di sini, kita klik dulu grafiknya, lalu kita tambah. Dalam tambah ini kita tambahkan axis title sehingga nanti si angka parameter x dan y ini bisa kita ketahui ini tuh angka apa. Pertama di parameter y-nya sendiri adalah lebar pedestrian dalam satuan meter. Lalu yang axis title yang ini adalah titik pengukuran. Di sini kita melihat dari garis biru ini, yang di tengah ini yang naik turun ini adalah lebar pedestrian, MEAN ini yang orange, standar deviasi ini yang bawah, UCL dan UCL itu adalah yang biru dan yang ungu. Di sini kita akan mengganti, tinggal kita klik
tinggal kita klik, lalu kita pindah ke bucket chat ini, kita ganti warnanya menjadi merah karena UCL ini identik dengan warna merah. Kita ganti juga garisnya menjadi dash. Di sini juga kita ganti markernya menjadi berwarna merah. Nah, begitu pula kita ganti yang LCL-nya. Yang LCL juga seperti itu. Kita ini tertinggal markernya, yang ini belum. Oke, lalu kita yang pindah ke LCL. LCL ini markernya kita rubah menjadi merah juga. Untuk line-nya kita rubah juga menjadi merah dan garisnya dash. Nah, untuk mean biasanya garisnya adalah hijau tua. Kita pakai hijau tua di sini. Markernya juga kita pakai hijau tua. Untuk standar deviasi memang biasanya berwarna hijau. Nah, setelah ini dapat dilihat hasil dari si grafik chart control chartnya ini sendiri menghasilkan bahwa lebar pedestrian ini masih berada dalam koridor. Dalam 10 titik ini seluruhnya pengukuran lebar jalur pedestrian taman kota secara aman di dalam rentang koridor batas kendali UCL dan LCL, di mana UCL-nya adalah 3,792 dan LCL-nya 2,348. Bisa dikatakan bahwa seluruh ukuran lebar jalur pedestrian pada taman kota tersebut masih berada di dalam batas toleransi kontrol ya, di dalam LCL dan UCL, meskipun pada titik 9 ini ada lonjakan yang sangat tinggi di mana lebar pedestriannya adalah 3,7, namun secara statistik proses ini masih dianggap terkendali atau bisa dibilang in statistic control karena tidak melewati batas kontrol yaitu 3,792. Terima kasih. Untuk studi kasus yang kedua, di sini kita akan menggunakan bantuan dari software SPSS. Untuk studi kasus yang kedua ini, yang pertama kita buka dulu dataset terbaru new sheet untuk di SPSS-nya, lalu kita klik variable view. Di variable view ini kita masukkan data setnya, data variabelnya. Karena soalnya itu adalah Dinas Perhubungan mencatat kecepatan 10 kendaraan yang melintasi suatu jalan di kota B, maka variabelnya adalah kecepatan. Kita masukkan kecepatan di sini, lalu karena si kecepatan kilometer per jamnya dalam bentuk yang tidak ada desimalnya, maka desimalnya di sini kita masukkan 0 dan measure-nya kita tetapkan sebagai scale. Jika sudah, kita masuk lagi kembali ke data view, lalu kita masukkan data kecepatannya. Ini adalah data kecepatan kendaraan yang pertama hingga data kecepatan kendaraan yang ke-10. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung mean, standar deviasi, histogram, lalu uji normalitas Shapiro-Wilk. Untuk langkah selanjutnya dari data yang telah kita masukkan ini, kita masuk ke fungsi analyze. Dari fungsi analyze ini kita masuk ke descriptive statistik. Lalu dari descriptive statistik kita masuk ke explore. Oke. Nah, data yang tadinya si kecepatan ini tadinya itu ada di sebelah sini di explore ini, lalu kita pindahkan ke dependence list. Lalu setelah itu kita masuk ke fungsi plots. Dari fungsi plots ini tabelnya defaultnya kan seperti ini. Lalu dari sini kita tinggal klik deskriptifnya untuk mengeluarkan tabel histogramnya, lalu normality plots with test kita klik juga, lalu kita continue, kita oke. Dari sini akan keluar hasilnya dari dataset tersebut. Yang pertama yang kita cari adalah test of ini dulu tabel histogram. Dari tabel histogram ini kita bisa mengetahui bahwa si rata-rata kecepatannya itu ada 50,9, standar deviasinya dari 2,601, jumlah kendaraannya ada 10. Lalu yang kedua kita melihat dari hasil test of normality. Di sini diketahui bahwa si
signifikansi dari Shapiro-Wilk-nya adalah 0,935. Jika kita lihat dari tabel kedua, tabel tersebut ini, dari yang pertama dari test of normality, apakah data tersebut distribusinya normal. Jika dari taraf signifikansi atau kesalahan maksimal yang ditoleransi dalam pengujian statistik atau alfa, biasanya sigmanya adalah 0,05. Jika si alfa ini adalah lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, kita lihat bahwa si data signifikansi dari Shapiro-Wilk ini adalah 0,935, sehingga data distribusinya ini normal ya. Interpretasinya bisa dibilang bahwa rata-rata kecepatan yang melintasi dari jalan di kota B adalah 50,09 km per jam dengan tingkat penyebaran data atau standar deviasi sebesar 2,01 km per jam. Lalu berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh data signifikansi sebesar 0,935. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata si data nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alfa 0,05 yang membuktikan bahwa asumsi berdistribusi normal terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan tersebar secara merata dan simetris di sekitar nilai rata-rata tanpa adanya penyimpangan yang signifikan. Terima kasih. Berikut adalah hasil demonstrasi perhitungan dari studi kasus B dan studi kasus C. Saya Gravaldi Herinejat Biko mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.